Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Riani, NPM 4220039 dari Prodi Pendidikan Biologi dengan dosen pengampu Reni Dwi Riastuti MPDSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang struktur biji monokotil dan dikotil. Yang dapat kita ketahui, tumbuhan monokotil itu adalah tumbuhan yang memiliki biji tunggal atau tidak terbelah. Contohnya tumbuhan monokotil adalah jagung, bambu, padi, pisang, nanas, dan sebagainya. Sedangkan tumbuhan dikotil sering disebut juga tumbuhan berbiji belah atau berkeping biji dua. Tumbuhan dikotil merupakan golongan tumbuhan berbunga yang mempunyai ciri khas dengan memiliki sepasang daun kotiledon. Sebenarnya biji dikotil pada awal perkembangannya juga memiliki endosperma sebagai cadangan makanan. Namun seiring pertumbuhan biji tersebut, cadangan makanan diserap oleh kotiledon dan endosperma menghilang, menyisakan kotiledon sebagai cadangan makanan baru. Contoh tumbuhan dikotil ini adalah kacang tanah, mangga, rambutan, belimbing, dan sebagainya. Namun pada monokotil masih tetap mempertahankan pembagian tugas antara endosperma dan kotiledon dalam bentuk skutelum. Pada tanaman monokotil, misalnya jagung, kotiledon mengalami modifikasi menjadi skutelum dan koleoptil. Skutelum berfungsi sebagai alat penyerap makanan yang terdapat di dalam endoplasma, sedangkan koleoptil berfungsi melindungi plumula. Selain itu, pada jagung juga terdapat koleoriza yang berfungsi melindungi radikula. Plumula pada biji tanaman monokotil adalah merupakan proses embrio yang tumbuh ke atas. Selanjutnya akan tumbuh menjadi daun pertama, sedangkan radikula adalah poros embrio yang tumbuh ke bawah dan menjadi akar primer. Dan ini merupakan struktur biji monokotil pada tumbuhan jagung. Yang pertama terdapat kulit biji. Kulit biji adalah bagian biji yang berasal dari selaput bakal biji. Yang kedua adalah endosperma. Endosperma adalah jaringan yang mengelilingi embrio dan terdapat di kotiledon yang mengandung cadangan makanan. Endosperma dalam botani adalah bagian dari biji tumbuhan berbunga atau agiospermae yang merupakan hasil dari pembuahan berganda selain embrio. Endosperma dapat dikatakan sebagai saudara kembar embrio karena selalu terbentuk bersama, namun berbeda dengan embrio yang diploid. Endosperma adalah triploid. Yang ketiga, skutelum. Skutelum adalah kotiledon atau daun lembaga pada biji tumbuhan monokotil seperti padi atau Oryza sativa, jagung atau Zea mais, maupun rumput-rumputan. Kotiledon mengandung cadangan makanan yang di dalamnya terdapat pati, protein, dan beberapa jenis enzim. Yang keempat ada koleoptil. Koleoptil adalah selubung ujung embrio atau plumula yang berupa selaput yang menyelubungi jaringan ujung pangkal daun pada embrio suku rumput-rumputan. Jaringan ini melindungi ujung daun ketika tumbuh dari tanah. Yang kelima ada plumula. Plumula adalah kuncup primer pucuk batang lembaga. Plumula adalah bagian dari embrio tumbuhan yang akan berkembang menjadi tunas tanaman. Yang keenam ada radikula atau bakal akar. Radikula adalah bagian embrio yang terletak di bagian dasar dan berfungsi sebagai akar embrio tersebut. Yang ketujuh, koleoriza. Koleoriza adalah bagian yang menyelubungi akar yang tumbuh selama masa perkecambahan. Fungsi radikula adalah sebagai bagian tanaman yang akan berkembang menjadi akar tanaman, yang selanjutnya akan menjadi penyokong dan penyuplai bahan-bahan makanan untuk diproses pada bagian tanaman yang lainnya. 8. Embryonic axis adalah bagian bawah atau pangkal embrio. 9. Hipokotil. Hipokotil adalah bagian bawah kotiledon yang akan tumbuh menjadi akar. 10. Ada epikotil. Epikotil adalah bagian atas kotiledon yang akan tumbuh menjadi batang dan daun. Pada tipe epigeal, pertumbuhan hipokotil lebih cepat daripada epikotil. Pada tipe hipogeal, pertumbuhan epikotil lebih cepat daripada hipokotil. Yang ke-11, embrio atau bakal tumbuhan. Akar embrio adalah bakal individu tumbuhan baru yang terdiri dari plumula atau batang lembaga, radikula atau akar lembaga, dan kotiledon atau daun lembaga. Adapun ciri-ciri yang dimiliki tumbuhan monokotil diantaranya
berbiji tunggal atau berkeping satu, tidak membelah saat berkecambah, akarnya serabut, daunnya berbentuk halus dan bertulang sejajar, batang tidak bercabang dan beruas-ruas, ujung batang dilindungi oleh koleoptil. Sebagian besar memiliki bunga yang tersusun dari mahkota bunga, kelopak bunga, dan benang sari berjumlah 3 buah, dan tidak punya kambium pada batang maupun akarnya. Dan ini adalah struktur biji dikotil pada tanaman kacang. Yang pertama ada kulit biji. Kulit biji adalah bagian biji yang berasal dari selaput bakal biji atau bagian yang melapisi seluruh biji. Yang kedua ada plumula. Plumula adalah bagian pucuk dari biji dengan sepasang calon daun. Yang ketiga ada radikula. Radikula adalah poros embrio yang tumbuh ke bawah dan akan menjadi akar primer. Adapun fungsi dari radikula adalah sebagai calon akar pada biji yang sedang berkecambah. Yang keempat ada epikotil. Epikotil adalah batang di atas kotiledon yang akan tumbuh menjadi batang dan daun. Yang kelima ada hipokotil. Hipokotil adalah batang di bawah kotiledon yang akan tumbuh menjadi akar. Pada tipe epigeal, pertumbuhan hipokotil lebih cepat daripada epikotil. Yang keenam ada kotiledon. Kotiledon atau disebut juga kotil atau daun lembaga adalah bakal daun yang terbentuk dan melekat pada embrio dengan hipokotil. Kotiledon merupakan organ cadangan makanan pada biji sekelompok tumbuhan, sekaligus organ pertama yang dimiliki oleh tumbuhan yang baru saja berkecambah yang tak memiliki klorofil. Walaupun bagi kecambah ini berfungsi seperti daun, kotiledon tidak memiliki anatomi yang lengkap seperti daun sejati yang terbentuk kemudian. Adapun ciri-ciri yang dimiliki tumbuhan dikotil, diantaranya yang pertama, keping bijinya dapat terpecah menjadi dua. Yang kedua, tidak mempunyai koleoptil atau pelindung ujung batang dan koleoriza atau pelindung ujung akar. Yang ketiga, membelah saat berkecambah. Keempat, akarnya tunggang. Yang kelima, memiliki batang bercabang. Keenam, tulang daun oval atau berjari. Ketujuh, tidak memiliki tudung akar. Delapan, batangnya berkambium. Kesembilan, akar dan batang memiliki bentuk yang membesar. 10, memiliki xilem dan floem. 11, bagian bunga tersusun dari mahkota bunga, kelopak bunga, dan benang sari dengan jumlah 2, 4, 5 atau kelipatannya. Perbedaan utama biji monokotil dan dikotil. Yang pertama, biji dikotil berkeping 2 atau lebih. Biji monokotil berkeping 1. Yang kedua, cadangan makanan dikotil terletak pada kotiledon, sedangkan cadangan makanan monokotil terletak pada endosperma. Yang ketiga, pada monokotil plumula dilindungi koleoptil dan radikula dilindungi koleoriza. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.